Berhala keempat di muka bumi. Kisah Nabi Ibrahim dan kaum Babil. Video ini merupakan kelanjutan dari video berhala ketiga di muka bumi. Pada video yang lalu telah dibahas bagaimana kaum Samud mendustakan Nabi Saleh alaihissalam dengan tetap menyembah berhala yang mereka buat. Mereka bahkan membunuh mujizat unta Nabi Saleh dan juga berencana untuk membunuh beliau alaihissalam. Akhirnya Allah timpakan azab dari langit dan bumi kepada kaum Samud. Kisah berhala yang disembah selanjutnya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi, mulailah beliau berdakwah kepada kaumnya di kota Babil, sekarang menjadi salah satu kota bersejarah di Irak. Saat itu, hanya beliau yang menjadi seorang muslim. Oleh karenanya, selain dimusuhi oleh ayahnya sendiri, beliau juga dimusuhi dan diusir oleh kaumnya. Kemudian, ketika beliau diusir, beliau pindah dari Babil ke Haran, salah satu kota di negara Turki sekarang. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati dua kaum yang melakukan kesirikan dengan model yang berbeda. Kaum Nabi Ibrahim di Babil menyembah patung-patung makhluk bumi, sedangkan di Haran, kaumnya menyembah benda-benda langit seperti bintang, bulan, dan matahari. Allah Ta'ala mengisahkan dialog Nabi Ibrahim dan kaumnya. Dan sesungguhnya, kami telah anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun. Dan kami mengetahui keadaannya. Ingatlah, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 52. Kemudian kaumnya membalas, "Kami mendapati bapak-bapak, nenek moyang kami menyembahnya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 53. Dari ayat di atas disebutkan bahwa di antara sebab sulitnya seseorang mendapat hidayah karena erat mengikuti tradisi menyimpang dari nenek moyang. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu dengan tegas berkata, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata." Quran Surat Al-Anbiya ayat 54. Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 56. Selepas Nabi Ibrahim alaihissalam memperingatkan dan mendakwahkan dengan lisannya, maka beliau bertekad juga untuk melakukan nahi mungkar dengan tangannya. Nabi Ibrahim berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian sesudah kalian pergi meninggalkannya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 57. Dan rupanya kaum Ibrahim juga mempunyai cara ibadah tahunan seperti hari raya yang dilakukan di luar kota Babil. Ketika itu, Nabi Ibrahim diajak kaumnya untuk ikut, akan tetapi beliau tidak ingin pergi dan mengatakan kepada kaumnya bahwa beliau sedang sakit. Sebenarnya beliau tidak sakit, namun yang sakit adalah hatinya yang melihat kondisi kaumnya yang menyembah berhala. Inilah tauriah Nabi Ibrahim yang pertama. Semasa hidup ada 3 tauriah yang beliau ucapkan. Tauriah adalah perkataan yang maknanya benar dan memang sengaja diucapkan untuk disalahpahami oleh orang-orang yang mendengarkannya. Hukum asalnya tauriah adalah hal yang tercela kecuali dalam kondisi yang mendesak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak pernah sama sekali Nabi Ibrahim alaihissalam berdusta kecuali hanya 3 kali. 2 kali karena membela Allah, yaitu perkataan beliau, 'Aku sakit.' Dan perkataan beliau, 'Akan tetapi yang menghancurkan adalah patung yang besar ini.' Dan yang ketiga berkaitan dengan istrinya Sarah." Kemudian, setelah semua kaumnya pergi ke acara tersebut, Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya dengan membawa kapak dan beliau hancurkan seluruh patung kaumnya. Nabi Ibrahim mendapati ada 1 patung yang paling besar, sedangkan yang lainnya lebih kecil. Maka beliau hancurkan semua patung yang kecil dan menyisakan 1 patung yang paling besar. Lalu beliau menggantungkan kapaknya di leher patung yang terbesar tersebut. Allah Ta'ala berfirman,
Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar, induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 58. Tatkala kaumnya telah kembali, mereka melihat Tuhan-Tuhan mereka telah hancur bergelimpangan. Mereka pun menuduh Nabi Ibrahim yang melakukannya karena beliaulah satu-satunya di negeri tersebut yang berani mencela berhala-berhala mereka. Allah Ta'ala berfirman tentang hal ini. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala-berhala itu jika mereka dapat berbicara. Karena mereka sudah kalah argumen dan tak bisa membantah, maka tiada cara lain kecuali dengan menggunakan kekerasan. Mereka ingin Nabi Ibrahim alaihissalam dibunuh dengan cara dibakar di hadapan banyak orang. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Ketika kayu bakar sudah terkumpul banyak dan terlihat sangat tinggi, dikumpulkan selama berhari-hari, mereka kemudian menyalakan api dan melemparkan Nabi Ibrahim ke tengah lautan api yang besar dengan menggunakan menjanik, alat pelempar semacam katapel besar. Nabi Ibrahim saat itu berkata, cukuplah Allah bagiku, dia adalah sebaik-baik pelindung. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Allah Ta'ala menolong Nabi Ibrahim. Kami berfirman kepada api, hai api jadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69-70. Api yang seharusnya panas dengan karunia Allah menjadi dingin dan menyejukkan. Maka selamatlah Nabi Ibrahim. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa cicak ikut meniup untuk membesarkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Dari Ummu Syarik bahwasanya Rasulullah SAW memerintah untuk membunuh cicak dan Nabi berkata, cicak dulu meniup untuk membesarkan api Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Sayyibah ketika ia masuk ke rumah Aisyah, maka ia melihat di rumah Aisyah ada tombak yang diletakkan di tempatnya. Ia pun bertanya, wahai ibunda kaum mukminin, apa yang hendak engkau lakukan dengan tombak ini? Beliau menjawab, untuk menombak cicak-cicak, karena Nabi SAW mengabarkan kepada kami bahwasanya Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan di api, maka tidak ada seekor hewan pun kecuali berusaha mematikan api, kecuali cicak. Cicak meniupkan untuk memperbesar nyala api. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Hadis riwayat Ahmad. Sebagaimana hadis di atas, kita disunahkan untuk membunuh cicak. Karena selain cicak membantu meniup api, cicak juga merupakan hewan pengganggu dan membawa penyakit. Dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh cicak, dan Nabi menamakannya dengan Fuwaisik, yang mengganggu dan memberikan kemudaratan. Para ulama bersilang pendapat mengenai kapan kisah pertemuan dan perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Namrud. Pendapat yang kuat kejadiannya adalah setelah Nabi Ibrahim dibakar, yaitu ketika ia selamat, ia lalu dibawa untuk bertemu dengan Namrud yang menjadi penguasa negeri saat itu. Raja Namrud adalah salah satu dari dua raja termasuk Fir'aun yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa ada 4 orang yang kekuasaannya sangat luas di muka bumi ini. 2 orang tersebut adalah Muslim, Nabi Sulaiman alaihissalam dan Zulkarnain, dan 2 yang lainnya kafir, Namrud dan Bukhtanasar. Allah Ta'ala mengisahkan pertemuan Nabi Ibrahim dengan Namrud dalam firman-Nya. Apakah kamu tidak merhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Karena kalah debat, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diusir oleh Namrud dari Babil.
Kemudian Allah mengirimkan seekor lalat atau nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya dan tinggal di dalam kepalanya selama 400 tahun. Selama itu pula kepalanya dipukul dengan palu, karena jika kepalanya dipukul maka sakitnya berkurang. Allah menghinakan Namrud hingga kematiannya karena seekor hewan kecil yang dengan penuh ketersiksaan. Ketika Nabi Ibrahim diusir Namrud, maka beliau pergi ke Haran dan bertemu dengan Nabi Lut yang merupakan keponakan. Nabi Ibrahim pun mendakwahinya dan ia pun beriman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.